Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Naila Asli Putri Asani dari jurusan D4 Keperawatan Anestesiologi Sekolah Vokasi UNS tahun 2023. Izin untuk membuat video tentang teori gate control untuk mata kuliah Askar Nyeri. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu atau apa itu teori gate control. Sebelum masuk ke penjelasan, di mana sih teori gate control itu ada? Nah, kita kan udah belajar yang namanya mekanisme nyeri. Nah, mekanisme nyeri itu ada 5 komponen. Yang pertama stimulasi, yang kedua transduksi, yang ketiga transmisi, yang keempat modulasi, dan yang kelima adalah persepsi. Nah, teori gate control ini tempatnya ada di modulasi. Modulasi nyeri adalah proses yang kompleks yang mengatur persepsi nyeri dalam tubuh. Teori gate control adalah salah satu teori penting yang menjelaskan bagaimana modulasi nyeri itu bekerja. Kemudian lanjut, apa sih teori gate control itu? Teori gate control merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami mekanisme rasa sakit atau rasa nyeri. Teori ini dikembangkan dan dikenalkan oleh Ronald Mezak dan Patrick Wall pada tahun 1965. Mereka itu menjelaskan bahwa bagaimana sinyal nyeri yang diterima oleh tubuh itu dapat dimodulasi sebelum mencapai ke otak, sehingga dapat memengaruhi persepsi rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang. Nah, di pengertian ini ada 2 komponen. Yang pertama itu adalah gerbang dari sumsum tulang belakang atau gate control. Yang kedua adalah sinyal nyerinya. Gerbangnya dan sinyalnya akan masuk dalam otak. Simpelnya kayak gitu. Ini adalah contoh atau gambaran dari teori gate control. Kemudian lanjut ke bagaimana sih cara kerja dari teori gate control. Yang pertama itu ada yang namanya sinyal aferen yang berbeda. Ada 2 jenis syaraf yang membawa informasi nyeri ke sumsum tulang belakang atau yang namanya fase transmisi tadi. Saraf yang pertama itu serabut A delta, yang kedua itu adalah serabut C. Serabut A delta itu merupakan serabut yang menghantarkan sinyal nyeri yang cepat dan tajam. Kalau serabut C itu merupakan serabut yang lebih lambat dan membawa sinyal nyeri yang tumpul atau kronis. Karena serabut A delta itu memiliki myelin dan serabut C itu nggak memiliki myelin. Selain itu, ada serabut lain atau serabut A beta yang membawa informasi sensorik non-nociceptif seperti sentuhan atau tekanan atau getaran non-nyeri ke sumsum tulang belakang. Kemudian ada yang namanya adalah gerbang nyeri di sumsum tulang belakang, itu namanya gate controlnya. Teori ini menyatakan bahwa ada gerbang di sumsum tulang belakang, khususnya pada substansia gelatinosa di dorsal horn, yang mengatur apakah sinyal nyeri dari saraf perifer atau saraf di bagian ujung-ujung kulit kita itu dapat diteruskan ke otak atau enggak, kayak gitu simpelnya. Kemudian lanjut ke bagaimana sih pembukaan dan penutupan dari si gerbang nyeri ini. Kalau cuman sinyal nyeri dari serabut A delta dan serabut C yang tiba di sumsum tulang belakang, gerbang ini itu memungkinkan nyeri mencapai ke otak atau cenderung terbuka, sehingga itu orang tersebut akan merasakan nyeri. Namun penutupan gerbang ini itu tuh kalau jika serabut A beta yang membawa sinyal atau sentuhan atau getarannya aktif dapat menyebabkan penutupan gerbang nyeri di sumsum tulang belakang. Dia itu menghambat sinyal nyeri untuk mencapai ke otak. Akibatnya, rasa nyeri itu akan berkurang atau bahkan itu nggak dirasakan sama sekali oleh penderita. Seperti ini gambaran dari penutupan dan pembukaan dari gerbang nyeri. Kemudian ada pengaruh otak juga. Otak itu memiliki peran dalam mengontrol gerbang nyeri, karena nanti pada akhirnya kalau gerbangnya terbuka kan dia akan menuju ke otak. Kemudian ada 3 komponen. Yang pertama adalah neurotransmitter, jalur saraf, dan emosi stres. Neurotransmitter, otak itu menggunakan berbagai neurotransmitter untuk mengatur persepsi nyeri.
atau bagaimana nyeri dirasakan. Yang kedua, jalur syaraf. Jalur syaraf di otak terlibat dalam modulasi nyeri. Kemudian, faktor psikologis seperti emosi, stres, perhatian, ekspektasi dapat mempengaruhi apakah gerbang nyeri terbuka atau tertutup. Misalnya, ketika seseorang itu, saya terfokus pada suatu aktivitas tertentu atau dalam kondisi emosional yang baik atau tidak dalam kondisi yang buruk. Rasa nyeri itu mungkin terasa sedikit lebih ringan karena itu otak dapat menutup gerbang nyeri. Jadi kayak seperti persepsi dari tubuh kita, kayak gitu. Kemudian lanjut ke bagaimana sih atau apa sih contoh dari si teori gate control ini. Contohnya seperti kita menggosok area yang sakit. Menggosok area yang sakit mengaktifkan serabut A beta yang membantu si gate control tadi. Seperti kita contoh, saya berjalan ke arah pintu, kemudian kepala saya itu terkena pintu atau terjeduk pintu. Nah, cedera seperti memar atau terbentur itu refleks alami yang kita akan keluarkan. Itu tuh kita akan menyentuh bagian tersebut atau menekan bagian tersebut. Kemudian dia itu akan mengaktifasi serabut A beta yang membawa sinyal atau sentuhan ke sumsum tulang belakang. Nah, serabut A beta itu menutup gerbang gate control di modulasi nyeri tadi, sehingga itu rasa nyerinya akan berkurang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari teori gate control ini memberikan wawasan yang penting bagaimana persepsi nyeri dapat dimodulasikan sebelum mencapai ke otak. Ada rangsangan nyeri, non nyeri, dan teknik manajemen nyerinya. Rangsangan non nyeri. Rangsangan non nyeri atau rangsangan yang kita persepsikan dalam tubuh itu dapat mengurangi rasa nyeri. Kemudian teori gate control ini menjadi dasar dari berbagai teknik manajemen nyeri yang sudah kita temukan di banyak buku atau banyak jurnal yang sudah kita baca. Teori gate control memberikan pemahaman bahwa rasa nyeri itu bukan hanya dari sinyal yang dikirimkan dari tubuh ke otak, tetapi juga dipengaruhi oleh proses modulasi di sumsum tulang belakang dan otak itu sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai teori gate control. Semoga mudah dipahami dan diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.